Ternyata yang mendominasi permainan timnas Indonesia malam ini melawan Argentina adalah 90% para pemain muda U23. Marcelino jadi bulan-bulanan pemain Argentina. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Skor sudah jelas 2-0. Meskipun nggak ada Messi, kayaknya permainan tetap oke. Kualitas kita sudah mampu dan bisa melihat dalam pertandingan tadi sore. Kalau kita melihat pertandingan, memang beda kelas. Ranking 1 melawan ranking 100 lebih, 149 lah kurang lebih. Tapi kali ini saya benar-benar merasa puas sih, meskipun Indonesia kalah 2-0 dari Argentina. Kalau kita melihat perbandingan antara Indonesia dan juga Argentina, pasti di atas kertas jauh banget. Tapi kalau kita melihat pertandingan antara Argentina dan juga Australia, ke gawang Australia yang sudah langganan Piala Dunia pun Argentina hanya mampu menyerangkan 2 gol juga. Dan malam ini melawan Indonesia, Argentina juga mampu menciptakan 2 gol aja ke gawang Hernando Ari. Kalau kita melihat komposisi pemain, kita sudah tahu dari komposisi para pemain Indonesia, di sana mayoritas 85% diisi oleh para pemain muda tim nasional Indonesia. Sintayong benar-benar berani. Mungkin di sana hanya ada yang senior, ada Jordi Amat, kemudian Mark Klok, dan juga siapa, nggak ada. Semuanya para pemain-pemain junior. Mungkin Dimas Derajat nggak ada, Dendi ya. Tapi kalau kita melihat dari semua skema permainan, memang sih di sini pemain Indonesia parking bis, hanya memarkir semua pemain di belakang. Tapi jangan lupa, itu juga salah satu strategi defensif yang paling luar biasa. Kalau kita melihat catatan-catatan dari beberapa lawan Argentina yang rankingnya jauh di bawahnya, Argentina mampu menciptakan gol lebih dari 2. Tapi kali ini mungkin Sintayong memang benar-benar berhasil dalam membuat defensif. Yang paling kelihatan adalah lini gedor pemain-pemain Indonesia belum mumpuni dalam hal lini gedor, ataupun biasa kita sebut striker. Indonesia kali ini harus benar-benar mampu mencari sosok striker yang benar-benar haus gol, mampu menciptakan peluang, mampu melakukan pergerakan tanpa bola, dan mampu menempatkan posisi ketika bola masih berada di tengah atau di belakang. Dia mampu membaca posisi sehingga akan menciptakan peluang, dan yang pastinya adalah hasil akhir, tendangan, sundulan, dan lain-lain. Hasil akhir harus on target. Sebenarnya kalau kita melihat pertandingan, banyak sih peluang-peluang yang diciptakan oleh para pemain Indonesia. Tapi di sini yang paling saya garis bawahi, yang paling menonjol, kalau kita berbicara secara kolektif tim, semuanya keren. Tapi malam ini kita benar-benar melihat permainan kualitas dari Asnawi dan juga Marcelino, tanpa melihat para pemain lain. Pemain lain luar biasa. Di lini belakang, Elkan Bakot istimewa, Jordi Amat istimewa, Rizky Ridho istimewa. Mereka benar-benar bermain secara tim. Tapi di sini di lini bagian belakang sayap itu benar-benar Asnawi malam ini memukau banget. Udah nggak ada capeknya dari belakang. Sampai para pemain Argentina pun pada babak kedua pusing dia. Akhirnya membuat sebuah pelanggaran ketika sliding tackle bersihnya Asnawi kepada pemain Argentina. Ketika Asnawi menguasai bola, pemain Argentina pun tersulut emosi dan panas. Akhirnya terjadilah pelanggaran. Begitu juga Marcelino di lini tengah luar biasa. Dia bisa memainkan bola secara tenang, benar-benar luar biasa. Mungkin atau memang sudah terbiasa main di Eropa, akhirnya dia mempunyai tingkat ketenangan yang mungkin pemain lain juga belum dimiliki. Saya kira malam ini
Marcelino luar biasa mainnya. Di lini tengah ada Mark Klok yang selalu membagi bola. Rafael Struijk luar biasa main ini. Cerner juga, tapi simpati nama mana ya? Kayak apa ya? Tapi lagi-lagi memang Indonesia sangat kurang pemain depan. Untuk defensif, pemain tengah saya kira Indonesia sudah cukup. Untuk pemain depan, kalaupun memang belum mempunyai pemain lokal, yang nggak ada salahnya jika pemain Indonesia lagi-lagi memanggil pemain-pemain yang ada di Eropa ataupun Amerika Latin yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Lagi-lagi saya nggak mau menyebut pemain naturalisasi, karena bagaimanapun juga mereka yang bermain di Indonesia mempunyai darah keturunan dari Indonesia. Dan kali ini saya sepakat untuk tetap mempertahankan Sintayong, karena kita sudah ditunjukkan permainan defensif. Oke, memang permainannya kurang, kalau kita boleh jujur, kurang asik banget, karena terlalu fokus pada defensif, sehingga untuk pressing ketika sudah melewati lini tengah itu sangat kurang. Kalau kita melihat perbandingan ketika para pemain Indonesia itu menguasai bola, pemain Argentina minimal harus 2-3 langsung ngepung para pemain Indonesia, sehingga para pemain Indonesia tidak mampu lebih lama menguasai menguasai bola. Beda ketika para pemain Argentina ini udah menguasai bola, pemain Indonesia malah semakin menjauh. Pressingnya itu kurang. Nggak tahu apakah ketika di pressing mereka akan malah menjadi semakin istimewa, atau ketika mereka diperlonggar pressingnya akan lebih susah mengembangkan bola. Ya, tapi kita lihat hasilnya tadi pada pertandingan Indonesia melawan Argentina. Tapi saya jujur sangat puas, karena perkiraan sebelumnya para netizen dan netizen Indonesia seperti saya, bahwa perkiraannya Indonesia bakalan menjadi lumbung gol dari Australia. Dan malam ini terbukti. Jadi jangan dibandingkan dengan ketika SEA Games. Oke lah, ketika main di SEA Games permainan Indonesia lumayan enak ditonton. Ini levelnya udah beda, bro. Ini levelnya udah juara dunia Argentina, bukan juara Asia Tenggara lawannya Indonesia. Jadi kalau kalian para netizen termasuk saya itu kalau membandingkan permainan Indonesia melawan Argentina dibandingkan Indonesia melawan Thailand, ya udah beda banget dong. Jadi ketika kita membandingkan, ya kita harus seimbang. Malam ini puas karena Indonesia nggak jadi lumbung gol. Setidaknya Indonesia benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari para pemain Argentina. Kedisiplinan, ketenangan, kecepatan, bagaimana mengatur ritme, bagaimana mengatur penyerangan, dan tentunya bagaimana menciptakan peluang di kotak terlanang lawan. Argentina benar-benar malam ini memberikan sebuah ilmu yang luar biasa. Kita perhatikan para pemain Argentina itu ketika menguasai bola, mereka sama sekali nggak boso Jawane itu nggak kesusu. Jadi mereka tuh bener-bener tenang. Jadi mentalnya itu emang udah luar biasa. Jadi ilmu yang luar biasa malam ini pasti udah didapat oleh para pemain timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia. Persiapan Asian Games di Cina dan juga persiapan Piala Asia. Semoga Indonesia benar-benar nantinya mampu menuai hasil yang luar biasa. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.